Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa channel Dakwah 18 yang dirahmati Allah. Tema kita hari ini membahas tentang nikmat dohir dan nikmat batin hukum suami istri. Ada zina dohir dan ada zina batin. Walaupun suami istri yang sudah sah. Apa yang disebut nikmat dohir dalam mempergauli istri? Yang disebut nikmat dohir, enak megang, enak meluk, enak mencium, enak meraba, itu yang disebut nikmat dohir. Jika kita tidak ingat kepada Allah pada waktu nikmat dohir, maka kita dihukumkan zina dohir. Apa yang disebut nikmat batin? Yang disebut nikmat batin apabila sudah sampai ke puncak berhubungan suami istri, itu yang disebut nikmat batin. Jika kita tidak ingat kepada Allah sampai ke puncak nikmat batin, maka kita dihukumkan zina batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan suami istri yang sah saja masih ada hukum zina jahir, ada zina batin. Apalagi yang di luar muhrimnya. Akhir-akhir ini banyak anak-anak kita menjadi korban. Banyak yang hamil di luar nikah, makan cendol, nggak pakai kelapa, perutnya jendol, nggak punya apa-apa. Mari kita jaga anak-anak kita ajarin mereka bertauhid, biar mereka taat kepada Allah dan mereka mengerti yang mana yang muhrimnya, yang mana yang bukan muhrimnya. Mari kita kembali kepada tema kita, hukum suami istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa channel Dakwah 18. Sekarang kita praktekkan. Coba ambil pulpen, kertas, catat, biar ingat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrullah ulaika fi dhalalin mubin. Celaka bagi hati orang yang tidak ingat kepada Allah, mereka sesat yang nyata, mubin nyata. Sampai di mana sesatnya? Kita sambungkan dengan surat Al-A'raf 179. Ulaikal kal an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adallu, mereka sesat lebih daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, karena orang yang lalai yang tidak mengingat Allah. Jadi orang yang lalai yang tidak mau mengingat Allah, hukumnya bahkan sesat lebih daripada binatang. Kalau istri sudah belajar mengingat Allah, mengenal Allah, suami belum belajar mengenal, berarti istri dikerjain binatang. Kalau suami sudah belajar mengingat Allah, mengenal Allah, istri belum belajar mengenal, berarti suami mengerjai binatang. Kalau sama-sama tak kenal, sama-sama tidak ingat, puncak batin suami istri itu pret, lahirlah anak binatang. Bapak menghamili anak, itu contoh yang sudah diperlihatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hambanya mau berpikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, pulang dari sini kita belum belajar mengenal Allah, diberikan keturunan anak soleh dan soleha, segeralah bergegas bersujud syukur. Karena Allah
tidak memberikan contoh kepada keluarga kita, diberikannya kepada apa yang seperti kita bicarakan di atas, bapak menghamili anak, bahkan tingkahnya sama dengan binatang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, menantu, terutama bagi diri kita sendiri, untuk belajar bagaimana cara-cara mengenal Allah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini seperti berlayar di lautan tanpa arah dan tujuan. Yang kita cari hanya harta, jabatan, namun semuanya akan kita tinggalkan. Dua-duanya harus dijalani. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan kaya besoknya. Kejarlah akhiratmu seolah-olah kita akan mati besoknya. Khususnya bagi bapak-bapak, jika mempunyai anak perempuan, belajar dari sekarang bagaimana cara kita menikahkan anak kita. Kalau bisa, jangan kita wakilkan kepada orang lain. Kalau dari sekarang kita belajar, masa nggak apal-apal? Anak akil balik itu sudah di atas 15 tahun. Kalau dari sekarang belajar, masa nggak apal-apal? Cukup dari 7 kalimat, 7 kata. Contoh seperti Rasulullah menikahkan anaknya. Tangkap tangan menantu, Islamkan menantu kita. Betul-betul merasakan diri zahir, diri batin. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Umpamanya, Ali, 1. Aku nikahkan engkau, 2. Dengan anakku, Fatimah, 3. Dengan mas kawin, 4. Sebutkan mas kawinnya apa, berupa apa, 5. Dibayar, 6. Tunai, 7. Jangan sampai yang menikahkan anak kita orang yang tidak paham tentang ilmu mengenal Allah, nanti kita sendiri yang rugi, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa channel Dakwah 18, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita sambung lagi. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.